Ini bukan film, ini nyata. 2 ton narkoba digagalkan. Inilah Komisaris Jenderal Polisi Dr. Martinus Hukom, Kepala BNN sejak 2023. Namanya mencuat setelah berhasil gagalkan penyelundupan narkoba terbesar dalam sejarah Indonesia, 2 ton, senilai triliunan rupiah. Dalam konferensi pers 26 Mei 2025, Martinus tegas, BNN akan berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Sudah menerima mandat, saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba. Saya sebagai pemimpin atau pimpinan BNN tidak akan main-main dengan barang haram yang membunuh umat manusia ini. Nama Dewi Astutik, seorang perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak viral selesai disebut sebagai buronan Badan Narkotika Nasional dan masuk dalam Red Notice Interpol. Ia diduga sebagai otak dibalik penyelundupan narkotika jaringan internasional yang melibatkan 2 ton sabu-sabu senilai 5 triliun rupiah. Kepala BNN RI Komjen Martinus Hukom mengungkapkan bahwa informasi soal Dewi Astutik diperoleh dari pemeriksaan terhadap 4 orang WNI yang merupakan ABK kapal tersebut, yakni Fandi Ramdhani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan, dan Hasiloan Samosir. Apakah betul? Hanya 2 ton saja Kimacan. Ya, ada 3 pengiriman. Wow. Ada 3 pengiriman. Saya lihat di sini ada 3 pengiriman. Ini yang 2 ton ini ada pengiriman di level sedang. Oh, level sedangnya. Ya, ada yang di level rendah dan ada di level tinggi yang sedang dalam perjalanan. Wow. Nah, itu kalau Kimacan lihat kira-kira berapa, yang paling besarnya berapa ton nih? Ini bisa dibilang 35 ton. Astagfirullahaladzim. Yang kapal yang putar balik tadi. Buset. Dan yang kapal kecil itu 10 ton. 1 ton. 1 ton. Ya. 1, 2, dan 30. Wow. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat itu misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual yang tak terlihat atau memang sengaja tidak diperlihatkan, akan terlihat secara langsung melalui kartu-kartu Kimacan. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, ini Kimacan, Mas Jawir ingin menanyakan lebih lanjut. Ini kabar yang viral, yang menghebohkan, penangkapan untuk narkoboy, ya. Dan ini nggak hanya sekilo 2 kilo, tapi 1,9, hampir 2 ton. Kalah-kalah beras ya. Kalah-kalah beras, Masya Allah. Yang diselundupkan melalui jalur laut. Nah, kembali BNN dan TNI Angkatan Laut yang berperan untuk penggagalan penyelundupan untuk narkoba tersebut. Ya, nanti saya akan mencoba untuk menerobos dimensi portal, ya. Lika-liku dari penangkapan narkoba ini ya, di laut Riau, ya. Betul. jalur Batam, jalur Batam ya, jalur Batam, perairan Riau. Kita lihat apakah ada sindikat-sindikat lainnya yang bergabung di sini. Apakah ada aparat, apakah ada orang-orang yang lainnya, sehingga ini 2 ton bukan hal yang kecil, bukan sekilo 2 kilo, ini 2 ton. 1 ton itu berapa ya? 1 ton itu 1000 kilo ya. Ya, itu banyak sekali. Kita akan coba ya. Tapi kita kasih plus yang besar dulu untuk BNN dan TNI. Wis, mantap. Ini baru ya. Kerja namanya. Bagus ya. Tenang, saya akan membuka tabir semuanya sehingga ada jalur-jalur lain. Apakah ada jalur-jalur lain selain ini? Betul sekali. Nah, ini biasanya ya, yang ketangkep saat ini biasanya kan sebelum-sebelumnya pernah ada kelolosan juga biasa nih, Ki, ya. Betul. Ini Lera ya, nanti kita tanya lebih lanjut. Semoga kartu-kartunya Kimacan ini bisa terlihat dan membongkar dan bisa mendapatkan sebuah informasi yang mungkin kalau ada aparat atau yang melihat
ramalannya atau penerawangan Ki Macan ini bisa digunakan sebagai acuan ya Ki ya, untuk tambahan-tambahan referensi atau langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia terbebas dari narkoboy. Nah, bahkan ada sosok seorang perempuan yang menjadi buronan. Semoga aja ada clue-cluenya, King. Betul. Wah. Ya, baik. Sebelumnya saya akan memberikan doa dulu untuk saudara-saudaraku yang sedang menonton Pintu Misteri yang setia sampai saat ini. Amin. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin dan robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, saya menggunakan parfum aura dulu untuk membersihkan energi negatif sebelum menerawang. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari seperti layaknya kalian, mencari rezeki di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak saya gunakan ini sehingga apa? Untuk melindungi tubuh kita tertular dari energi-energi buruk yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sehingga kalau sudah bersih, pasti hati dan pikiran itu tenang. Amin. Berbagai macam permasalahan di luar sana akan ada jalan solusinya. Betul, karena tenang hati ini macam daun parfum energi bulan purnama. Doa dulu. Bismillah. Ya. Kalau untuk wajah, saya gunakan banyu mustika. Ini bagus sekali untuk membuka aura wajah kalian, ya, sehingga kencang, awet muda, bercahaya. Ini bagus untuk orang-orang yang kurang percaya diri dengan penampilan. Betul sekali. Banyu mustika aura wajah, medianya Ki Macan, ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro. Ya. BNN dan TNI berhasil menangkap hampir 2 ton narkoboy dengan 2 jenis ya. Jenis SB dengan KK. kakak. Singkatannya hampir 2 ton di Kepulauan Riau ya. Dan banyak orang-orang yang terlibat di sana ya. Salah satunya yang itu tadi ya, ada Perempuan salah itu? satu Polresta ya. Oh. Polres apa tuh? Kasat Kasat, itu. ya, itu yang mengambil 1 kilo ya. Jen mau. Ya. Jen. Udah ditangkap juga beberapa kurir-kurir di kapal yang tidak ada izinnya. Ya, dan ada juga terlihat di media bahwa geng terbesar atau bos terbesarnya adalah seorang wanita yang bernama Dewi Astuti. Kita akan lihat, kita akan bongkar ini semuanya, ya. Ya, yang pertama yang akan saya bongkar di sini, apakah betul hanya 2 ton saja, ya, yang sedang diluncurkan ke Indonesia saat ini? Apakah betul? Kita akan lihat ya. Takutnya ada kapal-kapal lain Diki ya. Wow. Betul sekali. Saya akan membuka sini sesuai yang telah terlihat di kartu oracle dan kartu tarot saya. Ya, seorang raja berbaju hijau yang memegang koin besar dan didampingin oleh prajurit-prajuritnya. Ini adalah gembong. Ya, menggambarkan gembong, ya, penjahat kelas kakap, licin, ya. Sehingga banyak jaringan-jaringan di Indonesia dia tidak berjalan sendiri nih. Oh pastinya Gigi ya. Pada saat di Indonesia telah sampai, itu akan mencar. 2 ton itu akan mencar. Sudah ada kurirnya sendiri-sendiri. Ini gembong besar. Wow. Gembong besar. Jadi kalau saya bilang BNN hebat, ya, TNI hebat, ya. Kalian harus bekerja sama dengan Kejagung, ya. Karena yang di sini saya lihat ini adalah rasa percaya masyarakat kembali kepada BNN dan TNI. Dua pemerintahan ini bagus bekerja samanya. Harus seperti itu. Ya, apakah betul? Hanya 2 ton saja Ki Macan? Ya, ada 3 pengiriman. Wow,
Ada tiga pengiriman. Saya lihat di sini ada 3 pengiriman. Ini yang 2 ton ini ada pengiriman di level sedang. Oh, level sedangnya. Ya, ada yang di level rendah dan ada di level tinggi yang sedang dalam perjalanan. Wow. Ayo. Wow. Ya, yang sedang dalam perjalanan. Ini sudah tahu nih mereka Oh, para bahwa satu kapal sudah ke operasi. Oh. 2 putar balik. Yang kecil sama yang kecil sama yang paling besar putar balik lagi. Ya. Yang 2 putar balik ini, 1 putar balik, satunya nggak tahu ini di pulauan mana. Oh, Dia mendarat di bersandar kepulauan. di sana. Bersandar di sana. Yes. Jadi bukan 1 kapal itu saja. Ada 3 kapal. Yang 1 dia datang duluan ke gap. Ya. Yang 2 sedang di perjalanan. Tapi yang satunya balik lagi, yang satunya bersandar di pulau. Itu yang bersandar di pulau Indonesia. Yes. Wah, di kepulauan Indonesia ini semoga saja ini ada yang mendengar ini Geki ya. Iya. Ini yang kemasan berapa, yang kecil atau yang paling besarnya? Ini yang kecil. Oh, yang kecilnya. Yang Iya. paling besarnya lolos dia. Ya, jadi itu. Jadi biasanya hal-hal seperti ini untuk melicinkan yang namanya Aksinya, aksi yang besarnya, Pengiriman, dia harus mengorbankan hasil yang kecil untuk meloloskan hasil yang besar. Ini namanya strategi licik dari orang-orang mafia narkoboy. Betul. Ya, sehingga aparat fokus di 2 ton. Sedangkan yang banyak itu lolos. Nah, itu kalau Kimacan lihat kira-kira berapa, yang paling besarnya berapa ton gitu? Ini bisa dibilang 35 ton. Astagfirullahaladzim. Yang kapal yang putar balik tadi. Buset. Dan yang kapal kecil itu 10 ton. 1 ton. 1 ton. Ya. 1, 2, dan 30. Wow. Ya. Terus mereka bisa strategi kenapa nggak barengan? Mereka udah tahu apabila ke gap, apabila ketangkap satu dulu nih. Yang satu bisa bersiasat untuk Betul. meloloskan. Ya, semoga dari pihak BNN ya bisa menangkapnya lagi. Ya, bisa menangkapnya lagi dan oknum-oknum dari BNN kalau sudah melenceng babat, Pak. Ya, jangan sampai citra BNN hilang kepercayaan dari masyarakat karena segelintir oknum-oknum yang nakal di situ. Betul. Ayo. Sedangkan Bapak sudah mulai memberikan kepercayaan yang bagus dengan memberantas yang namanya narkoboy. Ini 2 ton udah termasuk bagus sekali, Pak. Besar ini. Terus saran saya di sini, apabila nanti konferensi pers, ya nanti akan dimusnahkan, Bapak pastikan Benar-benar dimusnahkan. barang bukti, ya masih tersegel, masih tersusun rapi. Karenanya manusia, ya gampang sekali dirasuk-rasukin atau dibisikin oleh iblis-iblis, ambil potek. Nah, dipastikan Pak, minta bantuan dengan TNI untuk menjaga barang bukti. Betul. Kita akan melakukan pemusnahan, kita memusnahkan di tengah-tengah publik, di depan wartawan. Itu setiap penangkapan pasti kita musnahkan. Jadi kalau ada terjadi kebocoran di dalam penanganan barang bukti, artinya satu, pengawasan yang tidak benar. Kita tinggal tangkap aja petugas yang menjaga itu. Di BNN itu ada namanya Direktorat Wastati, pengawasan tahanan dan barang bukti. Dia bertanggung jawab penuh. Kami bawa ke sini satu tim untuk mengawasi ini. Di samping itu, kami meminta kepada teman-teman yang lain yang terlibat. Dari Polri mengirim Brimob, dari Lantamal, TNI AL mengirim petugas untuk menjaga 1x24 jam. Saya minta ini dijaga sampai nanti minggu depan kita akan memusnahkannya di depan masyarakat Kepulauan Riau untuk menunjukkan bahwa kita punya komitmen serius. Ya, jangan sampai ditukar. Betul ya. Udah banyak pengalaman, Pak. Pasti sudah mengerti. Jangan sampai kerja keras Bapak saat ini dihancurkan oleh oknum-oknum yang mencurangin institusi Bapak. Betul. Ya, TNI minta tolong dijaga. Ini masih ada kasus baru lagi yang akan sedang digarap oleh BNN. Kalau benar-benar ingin membersihkan narkoboy di Indonesia ini. Ayo BNN, pekerjaan mulia ya, jangan tergiur dengan uang-uang yang tidak benar. Betul.
Ya, sudah banyak nih contoh yang banyak terungkap itu. Jadi kalau aman, ya jalan lurus, jujur. Jujurlah selalu ya. Dewi Astuti, Dewi Astuti. sosok yang menjadi buronan yang dibilangnya ini otak dari penyelundupan tersebut. Matahari panas. Untuk Bapak BNN, ya siapa namanya lah, nanti ditayangkan di sini. Baik. Ya, hati-hati, itu pengalian isu. Pengalian isu. Dewi Astuti itu pengalian isu. Oh, Bukan dalang sebenarnya, bukan bos besar sebenarnya. Itu hanya pengalian isu. isu. Bos besar adalah seorang laki-laki. Yang ini tadi, Ya. Kiki ya. Seorang laki-laki, ya mafia narkoboy. Negara besar. Dia tidak di Indonesia. Dia ada di daerah apa itu ya? Meksiko, daerah luar Daerah negeri. seperti itu di luar. Dan dia hanya mengerahkan orang-orang saja. Mohon maaf, ini bos besar mafia besar ini orang mana? Orang Indonesia atau luar negeri? Ini luar negeri. Oh, orang luar negeri bos besarnya. Ya, orang luar negeri, Tapi tapi mempunyai dekengan Indonesia, Indonesia. dan bukan Dewi Astuti. Bukan Dewi Astuti. Ya, karena ini rapi sekali. Ini mafia. Mafia besar. Bukan orang-orang yang hanya berjualan batu bara. Ya, ini rapi Rapi, dan terstruktur. ini mafia. Mafia besar ini. Nah, yang ketangkap itu ya, itu ada kurir, kerucu-kerucu yang hanya bertugas untuk kirim ini ke sini. Jen. Nanti ada akan yang jemput, orang-orang mengambil. Yes. Yang terkadang kurir pun juga tidak tahu apa-apa gitu Betul. ya. Informasi terhenti biasanya. Ya. Dewi Astuti ini adalah pengalian isu, bukan orang sebenarnya. Oh, siapa itu Dewi Astuti ini? Ke? Ada di golongan itu, Oh, ada di golongan itu. Ada di golongan itu, Bagian tapi- kurir atau merekrut, mencari, oh tenaga untuk kurir. betul. Ya, bukan kalau dibilang itu bos besar, bukan. Bukan. Itu pengalian isu, Pengalian sehingga isu. bos besarnya tidak tercium. Waduh. Dewi Astuti hanya pengalian isu ya, Pak Ya. TNI AL, tapi tetap ada hubungannya dengan Betul. sindikat tersebut. Ya, ada lagi ditanyakan. Baik. Nah, ini kira-kira Dewi Astuti apakah dia mengetahui sosok si mafia besarnya ini atau tidak nih Kiki? Iya, dia tahu. Tahu, Dia wajahnya dalam- juga tahu. Yes. Oh, berarti udah bekerja lama. Ya, dan di mana Dewi Astuti ini? Di luar negeri. Oh, dia sekarang berada di luar negeri. Kabur di sana. Kabur di sana. Ya, kabur di sana dan masih jauh dengan bos besarnya. Masih jauh. Tidak dekatan. Tidak dekatan. Jauh, ya. Tapi di sini bos besarnya adalah laki-laki. Seorang laki-laki, orang luar negeri. Ya. Kira ya, waduh. Nah, ini tadi Kim Macan bilang ada hubungan, apakah memang benar ada hubungannya dengan yang tertangkap kemarin seorang kasat narkoba ya, Rek ya, yang dihukum mati itu, yang mendapatkan hukuman mati. Apakah masih ada lingkungan dari 2 ton ini, Ki? Ya, yang saya lihat di sini ya, oknum tersebut hanya pelantara, pelicin. Pelicin. Ya, pelantara, pelicin, dan juga hanya pengamanan saja. Karena dia sudah biasa congkel sana, congkel sini. Kalau barang datang. Barang data biasa nyongkel, Betul. ceperan, Rek, kuwi, Tapi Rek. ada lagi padahal ceperannya. Itu namanya manusia kebanyakan makan yang haram. Jadi haus terus nggak pernah yang namanya merasakan nikmat, karena nikmat sudah cabut. Betul. Ya. Iya. Jadi untuk pihak BNN semangat lagi Untuk menggali ya, lebih untuk lanjut. menggali informasi, karena ini masih awal ya, masih awal, dan ada beberapa yang kasus besar yang akan terbongkar, dan bahkan yang saya lihat di sini ya, hati-hati akan ada ancaman dari mafia narkoboy itu. Ya, ancaman dari mafia narkoboy yang memerintahkan anggotanya yang ada di Indonesia Nggih. untuk mengancam. Ngoten, Ki. Ya, tapi jangan khawatir. Selagi masih ada Bapak TNI kita, saya yakin Bapak TNI akan menjaga kedaulatannya dengan baik. Betul. Karena diperintah langsung oleh Presiden. Nah ini Ya. ya, Ki ya. Nah, ini kan salah satu hal yang membuat negara Indonesia jadi bodoh, mental rusak ya gara-gara obat-obatan kayak begini nih, Rek. Betul.
Pokoknya berantas yang namanya narkoba yang merusak generasi Indonesia. Generasi Indonesia. Yang mana misi dari Bapak Prabowo saat ini ya, memberantas korupsi, memberantas narkoba, dan memberantas yang namanya kemiskinan. Tenang, pelan-pelan. Pelan-pelan Ya, pelan-pelan. Pemerintahan di bawah kuasaan Bapak Prabowo, pelan-pelan tapi pasti. Amin. Ini yang saya rasakan, para mafia-mafia yang ada di tanah air ini sudah mulai panik, sudah mulai ketakutan. Gerak-geriknya sudah bisa tidak dipercaya lagi oleh oknum-oknum. Dulu mereka gampang sekali dari udara, laut, jalan darat, gampang sekali. Karena apa? Amplop, dan amplop. Tapi sekarang tidak bisa, sayang. Zamannya sudah tidak seperti itu lagi. Ya, jadi siap-siap. Jadi mikir-mikir dulu kalau mau misalnya menyelundupkan apapun di Indonesia. Ya, kan saya sudah bilang bakal ada penangkapan, kalau ada korupsi-korupsi yang terungkap, ya. Dan nanti sebentar lagi siap-siap ini untuk Kejaksaan Agung mengungkap yang namanya pajak dan bea cukai. Digeledah semuanya. Langkah berikutnya pajak dan bea cukai. Cukup nggak Ki ya? Waduh, nah ini Ki Macan sebelumnya mohon maaf, mungkin satu lagi kartu kira-kira untuk si Dewi Astuti, untuk ini prosesnya bagaimana Ki? Apakah ada keseriusan, kapan penangkapannya atau bagaimana? Kita lihat ya. Untuk membongkar mafia besarnya nih Ki. Dewi Astuti, ya, walaupun dia bukan aktor utamanya di sana, tapi dia di backing oleh bos besarnya, selicin-licinnya untuk bersembunyi. Jadi kecil kemungkinan untuk ditangkap. Ya, untuk ketangkap tuh kecil, nggak apa-apa. Para bapak-bapak BNN ya tidak masalah. Yang penting kita bisa menangkap kasus-kasus yang lainnya lagi. Betul. Mungkin dengan hal ini bisa memperketat Ki ya, penjagaan untuk area laut. Karena mafia-mafia narkoba ini mereka tahu mereka harus bisa berani ambil resiko membakar uang. Dengan seperti ini nih caranya. Dapat 2 ton, masuk 10 ton istilahnya seperti itu. Jadi itu namanya bakar duit ala mafia narkoba. Jadi mengorbankan beberapa untuk meloloskan yang lebih besar, gitu ya. Kurir-kurir banyak tergiur, kenapa? Uang komisinya besar. Ya, dan resiko kebanyakan ditanggung. Tangkap di mana? Atas nama siapa? Ayo. Itu udah ada lobby-lobbyan. Lobby-lobbyan ya, karena memang mohon maaf, apakah si mafia ini ada kaitannya dengan para oligarki? Yes. Masih tetap. Ya, kan selama ini kan kita tahunya oligarki itu hanya mengeruk sumber alam Indonesia. Tapi mereka juga berjualannya seperti ini nih. Ya, ada komplotan untuk mengkeruk kekayaan sumber alam, ada untuk bagian korupsi, ada untuk bagian narkoboy. Itu jadi semua lingkaran setan. Semua sudah digoyangkan oleh pemerintah. Nah, ingat ya, tujuan dari pemerintah, Bapak Jokowi, BNN, bahkan TNI, Bapak Prabowo ya, tujuannya untuk memberantas sedikit demi sedikit kejahatan yang ada di Indonesia ini. Jadi kita dukung, ya, kita kawal, ya, untuk kemajuan Indonesia. Jangan mau diberikan berita-berita hoax, ya. Jangan mau yang namanya membuat penggiringan narasi, ya. Tenang. Di tahun 2025, tahun karma. Apa yang kau lakukan di masa lalu di tahun 2025 akan terbuka. Jadi siap-siap. Siap-siap kalian kalau yang nggak jujur, yang berbuat tidak baik tahun 2025 ini ya Ki ya. Dan semoga dengan ini, ayo untuk semua aparat, orang yang sudah menjadi kepercayaan rakyat Indonesia ataupun bagian-bagian aparat legislatif dan lain sebagainya, jujurlah selalu ya Ki ya. Jadilah kalian mengemban sebuah jabatan tuh, ingatlah sumpah-sumpah yang pernah kalian lakukan.
Iya. Ya, kalau kalian jujur mengingat sumpah jabatan dan lain sebagainya itu ya Rek, ya, kalian itu akan ditempatkan sendiri, akan bercahaya sendiri di mata Tuhan ya. Jangan mau tergoda untuk hal-hal yang seperti itu, korupsi dan lain sebagainya. Uangnya besar tapi Ki Macan. Nah, tapi enak Ki Macan, kamu gak bakal lapar terus. Kamu bakal haus terus. Betul. Tidak ada rasa syukur. Syukur. Kalau Tuhan sudah mencabut kenikmatan dunia, rasa syukur pada diri manusia, kau seperti mayat. Ya Ki ya. Karena kamu nggak bisa menikmati rasa syukur. Gimana sih empati, gimana sih nikmatnya bersyukur, gimana sih nikmatnya sesuatu yang kau makan itu melegakan hati dan pikiran dan perut kalian, kau nggak akan merasakan. Ya Ki ya. Alah, okay. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga dengan apa yang menjadi tayangan ini, ayo para TNI dan BNN semangat untuk menjaga negara Indonesia ya Ki ya. Dan semoga saja yang terdampar 1 ton itu bisa ketangkep. Ini kira-kira di daerah kepulauan jauh dari situ atau tidak nih Ki? Jangan. Biarkan saja. Saya yakin pihak BNN tahu kok titik-titik pulau yang menjadi sandaran sementara Ki ya. Tapi ya itu tadi, ini besar kemungkinan dia putar balik juga menunggu instruksi dari luar atau tetap menerobos. Oh, ngoten Ki ya. Baik. Waduh. Terus untuk jajaran-jajaran yang di luar sana, oknum-oknum kepolisian ya, oknum-oknum yang sudah diberikan amanat untuk menjaga itu ya dijaga. Betul. Jangan dicongkel. Ya. Sudah ada ini kasus ya. Itu kena hukuman mati. Kasihan jabatan sudah bagus, meninggalkan istri, meninggalkan anak karena perkara 1 kilo. 1 kilo loh itu. Masya Allah. 1 kilo yang dicotel. Akhirnya hukuman koet. Ya, sayang. Menghancurkan segala sesuatunya, karir hancur, rumah tangga hancur. Nah, dan inilah buatlah pelajaran untuk para oknum-oknum yang di luar sana. Jangan sekali-sekali. Tapi Ki Macan, saya sudah terjun ini gimana? Yang mundur. Tobat. Mundur. Diajak lagi tidak? Mundur. Mundur lebih baik. Membersihkan diri ya. Sebelum terlambat. Ingat, Tuhan akan mematikan diri kalian sesuai kebiasaan kalian. Betul. Ya Ki ya, nanti kebiasaanmu kayak gitu dimatikan oleh Tuhan, kamu gak ada tobatnya nanti. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Zahir mau men-spill saja ya Rai, untuk media-media nipun Ki Macan. Kagem sedaya nipun, kakak-kakak para penonton nipun Pintu Misteri. Untuk media-medianya Ki Macan ya, yang ada di toko online di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Nah, kalau kalian ingin order melalui toko online-nya Ki Macan yang terbaru yang Sehat Manjur 08, yang foto profilnya itu foto profilnya Ki Macan ya, kalian ordernya harus bukan WA, tapi harus chat dulu sama admin dari toko Shopee-nya. Ya, salah satunya misalnya contoh di sana ada Dupa Semesta ya. Untuk di Sehat Manjur 08 memang deskripsi penjelasannya tidak begitu lengkap ya, karena untuk mensiasati sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena kasus yang sebelumnya Pintu Misteri Shopee-nya diblokir gara-gara orang yang sirik, iri dan dengki. Makanya di Sehat Manjur 08 hanya sekilas saja untuk penjelasan, tapi untuk lebih lengkap dan detailnya kalian bisa chat dulu admin Shopee-nya. Nanti sama admin Shopee-nya akan dijelaskan lebih lanjut untuk media yang kalian inginkan. Nah, yang Mas Jawir bawa ini ada Dupa Semesta. Di toko online di Sehat Manjur 08 itu juga ada Dupa Semesta. Ini Dupa Semesta, ini medianya Ki Macan yang dimana bisa digunakan untuk membersihkan, tergantung kalian bakarnya di mana. Apakah di rumah, di tempat usaha, ataukah di perkantoran, di tempat kos. Nah, berarti untuk membersihkan di tempat kalian bakar tersebut. Kemudian di Dupa Semesta ini sangat baik apabila kalian gunakan untuk mengiringi doa-doa kalian. Nah, karena dengan asap dupa yang terbawa oleh angin, doa kalian akan terikat. Nah, yang diteruskan oleh angin yang nanti akan terbawa menuju portal-portal yang harapannya itu doa kalian bisa cepat mencapai
sehingga bisa dikabulkan Sang Maha Pencipta. Nah, ini dupa semesta. Kalau kalian ingin tahu, bisa melalui admin 3, kalau tidak melalui toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video pendek untuk di Facebook. Rogo Sukmo Ki Macan masih terus dilakukan. Bagi kalian yang menginginkan bantuan Ki Macan Rogo Sukmo yang gratis, silahkan dengan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa, kita harus selalu dukung Bapak Prabowo Subianto untuk terus menekan Ketua DPR dan DPR untuk secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ngoten nggih. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu di tangan yang tepat, maka tidak perlu mengemis hal-hal yang kecil. Gitu ya Ki, jika kamu berada di tangan yang tepat. Nah, ya memang sangat penting untuk memilih sesuatu yang tepat agar bisa tidak mengemis untuk hal-hal yang kecil. Ya, terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.